touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Langsung. Perkenalkan, nama saya Emma Krismawati Multafea, Prodi PMG semester 2. Kalau tahu grup apa deh? Saya grup B. Grup B. Di sini deh abang membawa buku tanpa kata, yaitu buku tanpa kata ini berisi 5 warna. Kenapa dibilang buku tanpa kata? Karena dalam buku ini nggak ada sedikit coretan pun. Sebelum melanjut ke pembahasan, di dalam kelima warna ini ada nggak warna yang adik suka? Ada Bang. Apa itu? Warna hitam. Gitu. Kenapa boleh tahu? Kenapa adik menyukai warna hitam ini? Apa kejo? Oke. Kalau boleh tahu di kelima warna ini dek, adik suka warna apa? Hitam Bang. Hitam. Kalau boleh tahu, kenapa adik menyukai warna hitam ini? Karena terlihat aja pikiran saya warna hitam. Oh, gitu ya. Jadi dek, arti sebenarnya warna hitam ini melambangkan dosa. Dosa. Pernah nggak adik melakukan dosa? Pernah Bang. Dosa seperti apa kayak itu? Berbohong pada Terus, lah lain-lain. memang dosa itu dek dilambangkan kita manusia semuanya tak luput dari dosa, seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Abang berdosa, adik berdosa juga. Begitu juga dengan orang tua kita juga sudah berdosa. Percaya nggak, dek, waktu kita di kandungan ibu kita saja kita sudah berdosa? Percaya nggak? Ada tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan di situ, dosa keturunan. Tahu nggak apa itu dosa keturunan? Tidak. Dosa keturunan itu adalah dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa kepada kita. Gitu ya. Terus ada juga tertulis dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Setelah abang katakan upah dosa adalah maut, dalam pikiran adik apa yang adik pikirkan? Segala upah dosa adalah maut. Kayak mana? Bisa dijelaskan Bang? Upah dosa itu kayak dosa. Upah dosa itu ya maut. Maut itu kayak kematian. Nggak tahu? Tidak Bang. Tidak. Lanjut lagi kita ke warna merah. Tahu nggak arti warna merah? Tahu sedikit. Apa warna merah? Lambang keberanian. Keberanian. Merah ini melambangkan keberanian darah Yesus Kristus atau pengorbanan. Pernah nggak adik merayakan hari Paskah? Paskah itu melambangkan apa? Paskah. Hari penyebutan tidak. Paskah. Lupa. Paskah itu adalah Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, warna hitam ini. Seperti yang ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, tahu gak isinya? Yohanes 3 ayat 16 Tahu apa itu? dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Peroleh hidup. Itulah taunya kau. Udah tahu kan arti warna merah? Sekarang warna putih. Tahu nggak arti warna putih? Warna putih. Putih. Kesucian. Suci. Apa lagi? Ada yang tahu? Suci, selain suci. Selain suci apa lagi? Nggak tahu Bang. Pengampunan. Pernah nggak adik melakukan pengampunan terhadap seseorang atau teman, keluarga gitu? Pernah pengampunan seperti apa? Kita bisa memberikan sedikit pengalamannya. Memaafkan teman. Kayak apa itu contohnya? Apakah dia pernah membuatmu marah gitu terus kamu maafkan gitu kira-kira? Tahu nggak di situ dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 16 katakan
Kuduslah kamu sebab kamu kudus. Tahu artinya kudus? Sebab kamu kudus. Tahu Bang? Kayak apa itu kudus? Jawab. Jawab lah. Anu Pak, pertanyaan Bang. Enggak kudus. Aduh, dokumen. Kudus. Kayak apa lah kudus itu? Suci. Suci. Boleh juga. Kudus. Kudus. Sedikit mana cuma begini. Putih tadi. Seperti yang tertulis dalam 1 Yesaya 1 ayat 18 katakan, marilah baiklah kita perkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun warna merah seperti kain kesumbar akan menjadi putih seperti bulu domba. Maksudnya di situ, walaupun pernah nggak kamu lakukan dosa kayak tadi, dosa kayak mencuri, berbohong orang tua. Kalau kamu mengakui dosamu kepada Tuhan kayak yang bilang tadi, walaupun dosamu merah seperti kain kesumbar akan menjadi putih seperti bulu domba. Maksudnya di situ, jika kamu mengakui dosamu kepada Tuhan, kamu akan diterimanya kembali, begitu kira-kira. Lalu ke warna hijau, tahu nggak arti warna hijau? Tahu. Apa artinya? Hijau itu melambangkan pertumbuhan iman. Pernah nggak ada melakukan pertumbuhan iman? Pernah. Boleh kasih pengalamannya kemana pertumbuhan iman yang pernah dialami? Diceritakan? Tertanam. Oh salah Dabo. Apa? Oke, heran kok mengumpul air biar aku sudah Bang. Aku Apa? pada Bang. Nggak tahu. Enggak tahu Bang. Enggak tahu lah. Pengampunan pertumbuhan iman nggak tahu apa. Ya enggak usah ada Bang. Pasti ceritakan semua. Apa cerita aja? Kisahnya ya dong. Iya kisah. Heran kok. Tuhan. Amat tak ya. Bama, bersaksimu. Saksi. Sebelumnya sedikit cerita ya Bang. Iya nggak apa-apa. Setiap orang kan nggak mungkin nggak punya dosa kan. Betul. Jadi nggak tahu ya, kemarin pernah yang ku maksud dalam pertumbuhan iman itu bagi saya, saya ada roh Allah yang memanggil saya dalam mimpi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Di mimpi saya itu pernah datang terlintas Tuhan kita yang datang untuk kayak menghibur kita gitu. Tuhan itu kayak bilang kayak gini, jangan kau bersedih, tetaplah tersenyum meskipun banyak apa cobaan. Kayak ada panggilan dari Tuhan gitu. Pertumbuhan ini enak juga ya. Ada di bidang Yohanes 15 ayat 5 dikatakan. Tahu nggak isi Yohanes 15 ayat 5? Nggak tahu apa itu. Katakan, akulah pohon anggur kebenaran dan kamu rantingnya. Maksudnya Tuhanlah pohon anggur itu, kita manusia ini atau kita manusia lah rantingnya gitu. Jadi kita lanjut ke warna kuning. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pohon anggur kebenaran dan kamu rantingnya. Pohon anggur itu dibaratkan Tuhan dan ranting-rantingnya itu dibaratkan kita manusia. Pernah nggak adik bayangkan pohon cabai hidup tanpa batang? Pernah nggak? Pohon cabai itu dibaratkan Tuhan. Nih, ranting-rantingnya kita manusia. Kan nggak mungkin cabai ini berbuah tanpa batang. Tanpa batang kan? Nah, begitu juga kita manusia, kita nggak mungkin bisa hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Itu kira-kira. Oke adik, sekarang kita ke warna kuning. Kuning ini dilambangkan dengan janji Tuhan atau kehidupan yang kekal. Nah, tahu nggak kehidupan yang kekal itu? Nggak tahu bagaimana. Kehidupan yang kekal itu kayak kita terlepas dari dosa-dosa itu dan memilih jalan kebenaran ini. Kalau boleh tahu adik nanti kalau mati, tapi betul lah ya, kalau mati nanti adik mau pergi kemana? Ke neraka atau ke surga gitu? Tentunya ke neraka, ke surga lah. Kayak gitulah surga adik itu lagi dulu kan. Kehidupan yang kekal seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan,
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi maksudnya kalau kita percaya kepada Tuhan, adik, mengakui segala dosa kita kepada Tuhan dan segala kisah kita kepada Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan gitu. Nah, sesudah abang tadi memaparkan kelima tentang 5 warna ini, apakah ada di hati adik atau di pikiran adik untuk mengakui dosa-dosa adik selama ini? Tidak, Bang. Tidak. Kenapa kira-kira? Privasi lah, Bang. Nggak ada ya? Oh, oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi terima kasih adik ya untuk waktunya.